Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Razak Adlan dari Fakultas Teknik Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif dengan nomor mahasiswa 200513632463. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hazardous substances atau bahan berbahaya beracun untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Didin Widiartono. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian dari K3. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala daya upaya atau pemikiran yang dilakukan dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan juga mengurangi terjadinya kecelakaan dan dampak yang ditimbulkan melalui langkah-langkah identifikasi, analisis, dan pengendalian bahaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hazardous substances itu? Hazardous substances biasa dikaitkan dengan zat berbahaya. Adalah setiap zat yang memiliki satu atau lebih sifat berbahaya yang melekat, yang termasuk meledak, toksisitas, dan lain-lain, yang dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Sedangkan di Indonesia, biasa hazardous substances dikaitkan juga dengan bahan berbahaya beracun. Nah, bahan berbahaya beracun ini adalah zat atau energi dan atau komponen lainnya dengan sifat baik maupun langsung tidak langsung dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan dari lingkungan hidup. Nah, apa sih jenis-jenis dari bahan berbahaya itu sendiri? Yang pertama adalah mudah meledak, kemudian bahan yang bersifat mengoksidasi dengan oksigen yang sangat tinggi, kemudian ada juga mudah menyala, kemudian juga ada bahan bersifat beracun, dan juga ada bahan yang bersifat berbahaya. Nah, untuk selanjutnya ada bahan yang bersifat iritasi atau mudah jika terkena langsung dengan tubuh akan menyebabkan iritasi. Kemudian bersifat korosif pada besi. Kemudian ada juga bahan berbahaya bagi lingkungan. Kemudian ada juga bahan yang bersifat karsinogenik, teratogenik, dan juga mutagenik. Serta yang terakhir ada gas bertekanan. Nah, poin-poin apa saja sih yang dapat dilakukan untuk menyimpan bahan bahaya beracun? Yang pertama adalah disimpan dengan suhu yang rendah dengan ventilasi. Kemudian ada juga memiliki alat pemantau, tidak terpapar sinar matahari dan hujan secara langsung, jauh dari sumber api, kemudian tersedia apar dan juga alat pelindung diri ya. Kemudian ada juga dilengkapi dengan lambang masing-masing bahan, dipisahkan dengan bahan berbahaya lainnya, dilengkapi jalur penyelamatan dan juga jalur pembuangan, kemudian dilengkapi dengan MSDS atau material datasheet, dan juga yang terakhir harus sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Nah, ada 8 prosedur pengelolaan bahan berbahaya beracun menurut Indah tahun 2011. Yang pertama adalah reduksi limbah, kemudian ada pengemasan, kemudian juga ada penyimpanan, dan ada ketentuan bangunan penyimpanan dari bahan. Selanjutnya adalah proses pengumpulan, proses pengangkutan, dan juga kemudian ada rekapitulasi, dan yang terakhir ada reporting pada akhir kegiatan. Tadi sempat disinggung mengenai material safety datasheet. MSDS adalah lembar yang berisikan petunjuk berisi informasi tentang bahan kimia dan sifat-sifat dari bahan kimia itu sendiri. Nah, pada slide ini adalah isi dari material safety datasheet yang berisikan mengenai identifikasi senyawa, identifikasi bahaya, tindakan pertolongan, dan informasi lainnya hingga regulasi pada pengelolaannya. Nah, dijelaskan juga pada slide 12 mengenai contoh dari MSDS. Dapat dilihat pada gambar adalah MSDS dari jenis bahan berbahaya jenis asam nitrat. Baik, demikian tadi presentasi mengenai hazardous substances. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.